itu mengapa terjadi perbedaan sistem hukum yang berlaku di Indonesia? Jawabannya menurut saya karena pada sistem hukum civil law yang menonjol adalah kepastian hukumnya. Apabila kepastian hukum tidak tercapai, maka selesailah perkara. Meskipun mungkin menurut sebagian orang hal ini tidaklah adil, tapi hukum civil law memiliki beberapa aspek yang positif. Oke, next. Untuk yang kedua, apakah kita boleh menggunakan dua sistem hukum Eropa, kontinental dan Anglo-Saxon? Jawabannya menurut saya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena tidak ada larangan tertentu yang melarang bahwa satu negara tidak boleh menggunakan dua hukum. Jadi boleh-boleh saja apabila dua negara tersebut ingin menerapkan dua hukum di atas. Pertanyaan yang ketiga, menurut saudara, apa hubungan antara hukum, pembangunan, dan kesejahteraan hukum? Menurut saya hubungan ini sangatlah saling terkait, karena di mana hukum akan memberikan panduan ataupun pedoman tentang pembangunan di kota-kota. Hukum akan memberikan penyesuaian boleh atau tidaknya bangunan ini didirikan, baik itu masalah tanah dan sebagainya. Oke, yang keempat, contoh dari hubungan tersebut apa? Contoh nyata dari hubungan tersebut menurut saya bisa kita lihat dari pembangunan JIS, yaitu Jakarta International Stadium yang dilaksanakan oleh Pemda Ibu Kota Jakarta. Menurut saya pendirian bangunan itu haruslah didasarkan atas izin tanah yang legal, tidak boleh bersengketa dengan pihak manapun. Pertanyaan kedua, dalam hal apa dapat dilakukan penemuan hukum dalam bentuk konstruksi hukum? Baik, jawabannya konstruksi hukum dapat digunakan sebagai metode penemuan hukum apabila dalam memutuskan perkara tidak ada aturan hukum yang khusus untuk menyelesaikan masalah itu. Pertanyaan keenam, bagaimana proses penegakan hukum yang ada di Indonesia? Menurut saya, proses penegakan hukum di Indonesia saat ini sangat jauh dari kata keadilan. Karena bisa kita lihat dari beberapa media, ketika seorang kriminal atau koruptor mendapatkan putusan hakim seenaknya saja memberikan putusan yang tidak setimpal. Kasus kejahatan yang dilakukan oleh para kriminal atau koruptor itu tidak setimpal dengan hukuman yang mereka dapatkan. Untuk dulu pertanyaannya, mengapa ideologi komunis tidak sesuai dengan kesadaran bangsa Indonesia? Menurut saya, hal yang paling mendasar kenapa komunisme sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia yang Pancasilais adalah karena bahwa komunisme sangat suka melakukan demonstrasi dan kerusakan. Kemudian komunisme juga bersifat ateis, yaitu tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kepribadian bangsa Indonesia yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa ideologi komunis bisa tumbuh dan berkembang di negara Indonesia? Jawabannya karena adanya Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 yang yaitu tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan untuk penyebaran atau menyebarkan paham komunisme, marxisme dan leninisme. Jika sistem komunisme diterapkan di Indonesia, apa salah satu dampak? Menurut saya, salah satu dampak buruk yang akan terjadi apabila Indonesia menerapkan sistem komunis yaitu hilangnya kebebasan berbicara. Karena di negara komunis tidak ada istilahnya kebebasan berbicara, karena tidak boleh mengkritik atau menyinggung pemerintah. Hal itu jika dilakukan maka yang bersangkutan akan dipenjara atau bisa saja dibunuh oleh pemerintah. Next, yang ke-10. Apa yang dimaksud dengan subjek hukum? Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mendapatkan hak dan kewajiban dari hukum. Contoh dari subjek hukum itu yaitu orang perseorangan dan badan hukum. Selanjutnya pertanyaan ke-11.
Sebutkan masing-masing contoh hukum publik dan hukum privat. Contoh hukum publik yaitu seperti hukum lalu lintas, hukum pidana, hukum tata negara, dan lain-lain. Sedangkan contoh hukum privat yaitu seperti hukum waris, hukum perkawinan, hukum jual beli, dan hukum perjanjian. 12. Ada banyak macam jenis hukum publik. Salah satunya itu peraturan lalu lintas. Menurut saudara, apa peraturan yang kerap dilanggar oleh para pengendara sepeda motor? Menurut pandangan saya, selama saya berkendara, yang sering dilanggar oleh pengendara motor di Indonesia yaitu yang pertama, tidak menggunakan helm ketika berkendara. Yang kedua, berkendara dengan kecepatan tinggi. Dan yang ketiga, tidak memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap. Next, selanjutnya, jelaskan bunyi atau isi dari pasal 280 dan 281 pada peraturan lalu lintas. Isi atau bunyi dari pasal tersebut yaitu berisi tentang peraturan memakai plat nomor kendaraan dan menggunakan SIM. Di dalam pasal tersebut juga berisi tentang denda yang akan dikenakan kepada pengendara apabila melanggar. Salah satu contoh yang privat adalah hukum waris. Coba saudara sebutkan apa saja hukum waris yang berlaku di Indonesia. Ada 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia. Yang pertama hukum waris Islam, kedua hukum waris perdata, dan yang ketiga hukum waris adat. Ini ya, pertanyaan 15. Jika sistem hukum di Indonesia diterapkan itu apa? Islam, menurut saudara, apakah hukum waris yang berlaku di Indonesia akan tetap sama seperti sebelumnya? Menurut pendapat saya, jika di Indonesia diberlakukan sepenuhnya sistem hukum Islam, maka hukum waris yang akan dipakai atau yang berlaku akan berbeda, yaitu hanya akan ada satu hukum waris, yaitu hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, jika seseorang meninggal tersebut meninggalkan ahli waris anak perempuan dan laki-laki, bagaimana pembagiannya? Silakan saudara jelaskan. Menurut hukum waris Islam, apabila seorang bapak atau ibu meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki, maka pembagiannya yaitu anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Artinya anak laki-laki mendapatkan 2/1 dari anak perempuan. Next, pertanyaan 17. Bagaimana pendapat saudara tentang bandar sekaligus peredaran narkoba yang dijatuhkan sanksi hukuman mati di Indonesia? Menurut saya, sanksi yang diputuskan tersebut sudah sesuai atau sudah tepat, karena sanksi tersebut diberikan yaitu bertujuan demi melindungi orang banyak dengan membunuh satu orang. Tujuan dari diberlakukan hukuman mati yaitu memberikan efek jera bagi para pelaku, dan juga dari aspek kemanusiaan menyelamatkan banyak orang dari orang jahat. 16. Apa yang dimaksud dengan sanksi denda? Sanksi denda yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan untuk yang diharuskan untuk membayar sejumlah uang. Nah, pertanyaan terakhir, yang ke-20. Bagaimana pendapat saudara terhadap hukuman pidana denda yang ditukar dengan pidana kurungan? Menurut saya ini suatu alternatif yang bagus. Karena apa? Karena ini menjadikan sebuah solusi bagi pelaku yang tidak memiliki uang atau tidak cukup biayanya untuk membayarkan sanksi denda dan diganti dengan pidana kurungan.